Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan memenuhi salah satu requestan dari subscriber yang meminta untuk menanggapi channel Pencari Kebenaran yang mengangkat topik surat Al-Baqarah ayat 158 turun untuk mempertahankan tradisi pagan melakukan sa'i untuk memuliakan Togut. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Rafleza, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Quran Surah Al-Baqarah ayat 158 mengatakan, sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar Allah, maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya, dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 158 ini menjelaskan bahwa Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah dengan melakukan sa'i yang wajib dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji. Apakah Anda mengetahui latar belakang tradisi sa'i? Secara umum ada dua pendapat yang menjadi latar belakang melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Pertama, di zaman pra-Islam Safa dan Marwah adalah tempat berhala Isaf dan Nailah. Kedua, ibadah sa'i diklaim erat kaitannya dengan kisah Siti Hajar mencari air bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah untuk putranya Ismail dan munculnya air Zam-Zam. Yang pertama lebih sesuai dengan sejarah Ka'bah di zaman pra-Islam, sedangkan yang kedua hanyalah berita hoaks, karena Ibrahim, Hagar dan Ismail tadinya tinggal bersama Sarah di daerah Palestina sekarang yang berjarak lebih dari 1.300 km dari Mekah. Sehingga tidak ada logikanya Hajar dan Ismail berjalan kaki sejauh 1.300 km di padang gurun yang panas dan dengan persediaan makanan yang terbatas. Untuk pendapat yang pertama, saya akan menggunakan referensi beberapa artikel yang berbeda yang ada di internet yang saya yakini sebagai artikel dari seseorang yang beragama Islam, yang dapat diakses dengan mudah. Yang pertama sebuah artikel yang berjudul, Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Baqarah ayat 158. Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Baqarah ayat 158. Sa'i antara Bukit Safa dan Marwah awalnya merupakan sebuah ritual bagi kaum Ansar dalam rangka menghormati Togut, yaitu berupa patung bernama Manat di daerah Al-Musyalal. Pada saat Rasulullah mencontohkan sa'i sebagai bagian dari rukun dalam berhaji, sebagian kaum Ansar pada saat itu ada yang merasa berdosa karena mengingatkan mereka kepada ritual yang biasa mereka kerjakan di tempat yang sama untuk menyembah Togut, untuk mengobati kegalauan berjamaah yang terjadi saat itu. Maka Allah menurunkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 158. Setelah melihat kurang lebihnya video penjelasan dari channel Pencari Kebenaran, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Saya belum tahu sudut pandang dari Pencari Kebenaran, saya singkat PK saja ya, dalam mengambil tolak ukur sesuatu lalu kemudian menyimpulkan dan mengklaim sesuatu tersebut. Dan menurut saya, itu adalah sebuah logikal falasi yang hanya mencari-cari kesalahan akibat pengetahuan ilmunya yang minim. Namun sebelum itu, Esa ingin mengatakan jika sahabat muslim belum mengisi form untuk bisa mendapatkan e-book literatur untuk dakwah kristologi yang up to date secara gratis, ingat ya, gratis. Silakan sahabat muslim segera mengisi form yang ada di deskripsi
sertakan nomor WA aktif agar Esa dapat mengirimkan file-file literasi yang menarik. Nah, di samping ada gratisan, para pemirsa juga dapat berinteraksi dengan Esa. Semoga bermanfaat. Baik, kita lanjut lagi ke topik ya. Channel PK mengklaim bahwa tradisi sa'i, safa dan marwah dalam Islam itu merupakan tradisi pagan dengan membawa surah Al-Baqarah ayat 158 dan juga asbabun nuzul ayat tersebut. Dan tentu saja ada maksud tersembunyi dengan mengangkat konten tersebut dengan mengaitkan kekhususan dalam Islam. Baik, saya kutip dulu ayatnya ya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 158 yang berbunyi, sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan bagian syiar agama Allah. Barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah maha mensyukuri, maha mengetahui. Sekalian saya kutip juga asbabun nuzul ayat tersebut. Sa'i antara Bukit Safa dan Marwah awalnya merupakan sebuah ritual bagi kaum Ansar dalam rangka menghormati Togut, yaitu berupa patung bernama Manat di daerah Al-Mushallal. Pada saat Rasulullah mencontohkan sa'i sebagai bagian dari rukun dalam berhaji, sebagian kaum Ansar pada saat itu ada yang merasa berdosa karena mengingatkan mereka kepada ritual yang biasa mereka kerjakan di tempat yang sama untuk menyembah Togut. Untuk mengobati kegalauan berjamaah yang terjadi saat itu, maka Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat 158. Nah, ini sebetulnya panjang ya, tapi kita mengambil intinya saja dari asbabun nuzul ayat tersebut. Lengkapnya nanti bisa dicari sendiri. Oke, lanjut. Seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa klaim dari PK ini merupakan logikal falasi adalah karena tolak ukurnya dalam hal ini adalah kebiasaan alias tradisi. Jika seperti itu, tentu semua agama dan keyakinan adalah pagan. Untuk melihat hal ini secara bijak, kita ambil dasarnya dulu. Apa sih pagan itu? Paganisme adalah suatu kepercayaan atau praktek spiritual penyembahan terhadap berhala yang pengikutnya dinamakan pagan. Pagan pada zaman kuno percaya bahwa terdapat lebih dari satu dewa dan dewi, dan untuk menyembahnya, mereka menyembah patung. Nah, dari pengertian dasar dari pagan tersebut, tentu kita sudah dapat melihat perbedaan di sini, dan bukan dilihat dan dipahami dari sebuah tradisi. Jika melihat tolak ukur si PK, tentu saya bisa katakan kalau sujud juga adalah tradisi pagan. Mengangkat kedua tangan juga adalah tradisi pagan. Tawaf atau mengelilingi patung berhala juga tradisi tawaf, dan lain sebagainya. Jika sudut pandang ini yang digunakan, maka otomatis semua agama adalah pagan karena mengikuti tradisi atau kebiasaan pagan. Nih, jangan-jangan nanti duduk bersila juga dikatakan tradisi kejawen. Ini kan memamerkan pemikiran pendek dalam menilai sesuatu. Dan jika seperti itu, Anda tidak perlu jauh-jauh melihat Islam dalam hal ini. Karena Yahudi pun berlutut dan bersujud, dan Kristen adalah agama turunan dari Yahudi. Penyembahan berhala ini telah ada jauh sebelum agama Abrahamaik ada. Kaum Ad adalah kaum yang pertama menyembah berhala setelah banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ngapain jauh-jauh mengklaim Islam jika sudut pandang seperti itu yang digunakan? Ini kan nabok diri sendiri akhirnya. Terus, apa yang membedakan? Kalau pagan itu menggambarkan sesembahannya atau membuat patung untuk menyerupai sesembahannya. Dalam hal ini bukan hanya dalam menyembah patung, tapi juga membuat patung yang menyerupai sesembahannya. Sedangkan Islam dan Yahudi sama sekali tidak ada seperti itu. Jadi secara singkat, tergantung bagaimana motivasi yang melatar belakangi pekerjaan tersebut. Paham nggak? Hal ini sudah saya bahas di konten terdahulu ya, yang mereaction Daniel Mananta. Lengkapnya bisa lihat di situ. Lanjut. Justru Kristenlah yang nyata-nyata membuat patung yang menyerupai sesembahannya, dan itu pun hasil dari imajinasi liar mereka sendiri, karena mereka tidak mengetahui pasti wujud atau wajah sesembahan mereka yang akhirnya berkreasi sendiri, sehingga memotivasi mereka untuk menggambarkan sesembahannya. Begitupun dengan salib, walaupun tidak membuat patung Tuhan, hanya salib saja. Tapi ketika melihat salib, ini akan mengingatkan mereka kepada peristiwa penyaliban, di mana di salib itu ada sesembahan mereka yang disiksa, disalib dan mati. Lagi-lagi imajinasi liar mereka akan menuntun mereka secara otomatis ke arah tersebut.
Sedangkan yang melatar belakangi sa'i sama sekali jauh dari itu semua. Sa'i hanya salah satu rukun haji yang mengingatkan manusia agar tidak cepat berputus asa dengan mengenang peristiwa Hajar. Terlepas dari itu semua, perintah sa'i memang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana dengan pembuatan patung atau salib? Analogi sederhana saja dari kisah tersebut. Seorang pemburu burung yang menggunakan senjata untuk membidik sasarannya, mulai dari memburu sampai dengan mengincar sasarannya. Lalu si pemburu tersebut beralih profesi menjadi seorang polisi yang dibekali senjata yang dipergunakan memburu dan membidik sasaran. Apakah polisi tersebut masih dikatakan sebagai pemburu burung? Tentu tidak. Apa yang membedakannya? Yap, betul. Motivasi yang melatar belakangi pekerjaan tersebut. Jika hanya berdasar pokoknya yang bawa senjata dan membidik sasaran adalah pemburu burung, maka sangat banyak pemburu burung bertebaran di muka bumi ini dengan atribut dan instansi yang berbeda. Saya rasa si PK ini harus banyak-banyak lagi belajar dan mengasah otak serta pemahamannya ya akan sesuatu, biar tidak menambah daftar apologet Kristen yang berpikiran pendek. Saya rasa cukup dan silahkan pemirsa yang menilainya sendiri. Video ini singkat karena topiknya sangat receh dan mudah dibantah. Dan nasihat untuk kali ini adalah, jika kebodohan adalah kebahagiaan, maka kafir pastinya menjadi orang yang paling bahagia di planet ini. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.